Terima kasih Roh Kudus Tuhan buat lawatan-Mu atas kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Segala kuasa roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa biar benih firman-Mu yang kami dengar itu boleh tumbuh di dalam tanah hati kami yang baik ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh berbuah, berubah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan saudara. Shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, temanya pada pagi hari ini adalah perubahan manusia batiniah. Ya, ini sangat penting dalam hidup saudara dan saya, karena sesungguhnya saudara, manusia sejati kita adalah, saudara, itu adalah manusia batiniah, saudara, ya. Itu yang tersembunyi di dalam hati, ya. Kalau kita luarnya itu manusia lahiriah, tetapi saudara, yang paling utama adalah manusia batiniah, ya. Perubahan manusia batiniah. Baik, kita akan next. Ya, slide-nya. Oke, kita akan baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kita akan baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ya, yang sudah ketemu, saudara boleh katakan amin sama-sama. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ya, saudara, manusia lahiriah kita secara kodrati pasti semakin merosot. Ya, secara kodrati pasti semakin lemah. Ya, semakin tua. Ya, dan semakin menjadi usang, dan pada akhirnya saudara dan saya, kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa manusia lahiriah kita itu digambarkan seperti kemah, ya. Yang kemah itu satu saat kemah itu akan dibongkar, ya, saudara. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan telah menyediakan kepada kita tempat kediaman kita di surga, ya, yang kekal. Katakan sama-sama, yang kekal. Nah, saudara, dikatakan bahwa perubahan manusia batiniah tidak terjadi seketika, ya, tetapi melalui suatu proses. Katakan sama-sama, suatu proses. Ya, dikatakan manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Ya, artinya harus ada perubahan dari hari ke sehari. Ya, saudara, tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Jangan kita kembali lagi dalam hidup kita yang lama. Amin. Kalau kita kembali lagi dalam hidup kita yang lama, firman Tuhan katakan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Kalau saudara punya anjing, dia muntah, hati-hati saudara, ya. Karena itu muntahnya itu akan dimakan lagi sama dia. Ya, saudara mesti jauhi itu, karena kita lihat itu menjijikkan. Ya, kemudian seperti digambarkan seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Ya, saudara, namanya babi, dia suka melihat kubangan. Walaupun sudah dimandikan, saudara dikasih pita, dikasih bedak, saudara dikasih baju, ya, dia cantik. Tapi kalau dia lihat kubangan, dia akan kembali, ya. Nah, saudara dan saya tidak boleh kembali dalam kehidupan kita yang lama. Katakan sama-sama, tidak boleh kembali dalam hidup yang lama, ya. Karena apa, saudara? Kekristenan itu digambarkan seperti sebuah perjalanan, ya. Dan kita nggak boleh, saudara, menengok ke belakang lagi seperti istri Lot yang dia lihat di Sodom itu, saudara, hatinya di Sodom itu duniawi. Kita tidak boleh lagi. Kalau saudara sudah ikut Tuhan, kita harus fokus kepada yang di depan kita. Katakan sama-sama, yang di depan. Apa itu yang di depan? Itulah hidup yang kekal. Katakan sama-sama, hidup yang kekal. Ya, jadi saudara fokusnya harus ke sana. Kalau tidak ke sana, saudara, saudara, hidup kita nggak akan pernah berubah. Ya, kalau kita mau saudara ke sana, maka kita harus mempersiapkan diri sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dan saya kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, perubahan manusia batin itu yang di dalam.
Ada manusia lahiriah, ada manusia batin. Kalau saudara lihat itu keong, saudara, keong itu ada cangkangnya, ya. Saudara, ada satu saat cangkangnya itu lepas, ya. Nah, saudara, tetapi dia hidup di dalamnya, ya, saudara. Nah, saudara, manusia lahiriah kita seperti cangkang, ya. Saudara, yang satu saat cangkangnya itu akan lepas, ya, meninggalkan saudara, kita dipanggil Tuhan, dan saudara, manusia batiniah kita kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan. Amin. Nah, saudara, itulah yang harus saudara dan saya, ya, miliki, yang ada dalam pola pikir kita, bahwa manusia batiniah kita jauh lebih berharga daripada manusia lahiriah. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan katakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa, saudara? Tuhan lihat hati. Ya, kalau manusia lahiriah, saudara, yang pesek bisa langsung jadi mancung, saudara. Gampang dioperasi, betul apa enggak? Yang jelek, saudara, ya, matanya yang jelek, ya, dikasih, ya, kasih apa, saudara? Bulu mata yang lentik, saudara, betul apa enggak? Ya bisa, semua bisa dipoles, ya, semua bisa dipoles. Kalau yang lahiriah dipermak, yang tadinya wajahnya pas-pasan bisa jadi cakep, saudara, gampang itu. Tetapi kalau manusia batiniah harus melalui proses. Katakan sama-sama, harus melalui proses. Ya, saudara, ini loh karakter kita yang sebenarnya, ya. Karena itu, saudara, kalau melihat orang, jangan kita melihat yang luarnya. Ya, karena itu Tuhan mengajar kita, jangan kita memandang muka. Kalau kita lihat orang kaya, kita hormati dia. Tapi kalau kita lihat orang miskin, kita rendahkan dia. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Amin. Di tempat ini tidak boleh ada yang membedakan. Ya, yang biasa, yang jalan kaki nggak boleh minder kalau melihat ada orang yang, saudara jemaat di sini, yang punya mobil. Yang punya mobil juga jangan juga merasa tinggi hati, saudara, kalau melihat orang yang di bawahnya dia. Karena apa? Satu saat semua kita akan tinggalkan, saudara. Amin. Ya, nggak ada yang kita megahkan kok, saudara. Kalau kita tahu hal ini, maka nggak ada di antara kita yang bermegah atas dirinya sendiri. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, ya. Nah, saudara, coba slide-nya lagi terus. Yuk, 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi perhiasanmu apa? Perhiasanmu itu manusia batiniah, ya. Terus yang tersembunyi di mana? Di dalam, ya. Saudara, itu perhiasan manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, ya. Jadi saudara perhatikan, saudara, manusia batiniah kita tidak binasa. Katakan sama-sama, tidak binasa. Ya, manusia itu rohnya kekal. Saudara pernah baca di dalam Matius 17, tatkala Yesus naik gunung, dibawalah Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan di atas gunung itu Tuhan Yesus bertemu siapa? Musa dan Elia. Itu sudah ribuan tahun sebelumnya di belakang. Tapi saudara, Musa dan Elia itu kekal. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita, saudara, tubuh kebangkitan. Katakan sama-sama, tubuh kebangkitan. Ya, jadi manusia lahiriah kita yang, saudara, yang gampang lemah, gampang sakit, ya, lama-lama saudara kita menjadi bongkok, saudara, ya, rambut sudah mulai putih, saudara, ya, betul apa enggak? Ya, kemudian gigi sudah mulai tanggap, pendengaran kita yang tadinya tajam udah mulai enggak dengar, saudara, betul apa enggak? Mata yang tadinya tajam, oh, mulai ada kataraknya, saudara, ya, semakin merosot itu, ya, itulah kodrat manusiawi kita. Tetapi saudara, jangan kita lemah dan tawar hati. Manusia batiniah kita harus dibaharui dari hari ke hari. Katakan sama-sama, harus dibaharui. Apa itu manusia batiniah? Itulah pribadi saudara yang sesungguhnya. Karakter saudara harus berubah. Katakan sama-sama, harus berubah. Ya, itulah kecantikan yang saudara, itu namanya inner beauty. Ya, kecantikan yang di dalam. Saudara yang punya wajahnya pas-pasan, kalau karakternya bagus gimana? Menarik gak, saudara? Wah, menarik.
Tapi kalau saudara kita walaupun cakep, ganteng, tapi karakternya sirik, iri hati, benci, dendam, bengis, saudara, kejam, wah saudara, ya gak enak dilihatnya. Ya, nah firman Tuhan katakan bahwa manusia batiniah itu, ya dikatakan tidak binasa, ya, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata siapa saudara? Di mata Tuhan. Jadi Tuhan gak lihat yang di luar, Tuhan lihat yang di dalam. Katakan sama-sama, Tuhan lihat yang di dalam. Amin. Nah, manusia batiniah yang sudah diproses, yang sudah berharga, yang dibentuk, yang berharga di mata Tuhan adalah manusia dikatakan yang lemah lembut. Artinya rohnya itu lemah lembut. Itulah orang yang sudah diproses. Ya, kalau belum diproses seperti masih bahan mentah yang keras. Ya, kalau orang lemah lembut pasti dia rendah hati. Ya, saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ya, rupanya saudara, Tuhan mau bentuk manusia batiniah saudara yang sangat berharga di mata Tuhan kalau kita sudah menjadi produk yang sudah jadi. Ya, kalau masih diproses memang sakit. Tapi kalau udah jadi, itu perhiasan yang indah, yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dikatakan roh yang lemah lembut dan tentram. Artinya apa? Saudara, selalu hatinya damai, sukacita. Ya, saudara, orang kalau udah dibentuk sama Tuhan, hatinya dekat dengan Tuhan, selalu hatinya adem, damai. Coba pegang saudara. Enak gak saudara? Kalau belum dibentuk panas, jengkel, sakit hati, cemas, khawatir, takut, apalagi segala macam saudara. Tapi kalau udah dekat sama Tuhan, saudara, walaupun saudara dunia bergoncang, tetap hati tetap tentram dan damai. Amin. Ya, kenapa? Kuncinya dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan yang roh yang lemah lembut. Katakan sama-sama, roh yang lemah lembut. Katakan, saya gak boleh keras, saya gak boleh sombong. Amin. Ya, itu yang berharga di mata Tuhan. Kalau lemah lembut pasti tentram, gak ada musuh. Kenapa? Dia sudah banyak diproses. Ya, saudara, itu yang berharga di mata Tuhan. Jadi yang Tuhan lihat apa? Yang lahiriah atau yang batiniah? Yang batiniah. Jadi jangan sombong. Ya, ada orang dunia kan selalu yang lihat itu semua yang lahiriah. Dia orang kaya, kedudukannya tinggi, saudara, apalagi wah, segala macam, saudara. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa suatu saat apa yang mereka miliki akan mereka tinggalkan. Amin. Ya, saudara sudah tahu firman. Jadi jangan kita merasa kecil hati. Ya, karena apa? Yang sangat berharga di mata Tuhan itu adalah manusia batiniah. Katakan sama-sama, manusia batiniah. Manusia batiniah itu berada di mana, saudara? Dalam karakter kita. Itulah sebabnya saudara dan saya beribadah. Supaya apa? Tuhan mau proses manusia batiniah kita, supaya saudara dan saya berubah. Katakan sama-sama, berubah. Ya. Nah, saudara, bagaimana manusia batiniah kita dapat dibaharui dari hari ke hari? Ya. Ayo, slide-nya. Terus. Nah, baca saudara. 2, 3. Buanglah segala hal yang tidak benar di mata Tuhan. Buang semua yang gak benar. Di mata siapa saudara? Di mata Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-8.
Ya, kita baca Kolose 3 ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Kalau memang nggak mau baca, langsung baca di sini. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu saudara? Marah-marah. Saudara punya sampah, mau disimpan terus apa mau dibuang? Buang. Baunya gak enak saudara. Buanglah segala apa? Marah. Di atas marah apa saudara? Geram. Apa geram? Kayak kalau orang yang geram saudara kayaknya pengen bunuh ya saudara. Betul apa enggak? Karena namanya geram itu di situ ada kebencian. Tuhan bilang buang itu semua, marah, geram, terus apa lagi saudara? Kejahatan. Terus apa lagi? Fitnah. Ya, saudara apa lagi? Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, saudara buang itu semua. Ya. Buang segala hal yang tidak benar di mata Tuhan. Apa itu yang tidak benar? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar. Ini semuanya kebanyakan saudara di mulut kita. Fitnah itu di mana saudara? Mulut. Ya. Kejahatan itu juga kebanyakan di mulut saudara. Ya. Nah, marah di mana? Perkataannya saudara. Betul apa enggak? Ya. Kata-kata kotor di mulut saudara. Ya. Yang keluar dari mulutmu. Yang keluar dari mulutmu. Berarti keluarnya dari mana saudara? Yang keluar dari mulutmu berarti yang keluarnya dari hati. Terus lagi coba slide-nya. Yuk. Kita baca. 2, 3. Matius 12 ayat 35. 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu perkataan yang baik. Dari mana saudara? Perbendaharaan hatinya yang baik. Terus. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal atau perkataan yang jahat dari perbendaharanya atau hatinya yang jahat. Berarti semua sumbernya di mana saudara? Hati. Kalau hati kita nggak beres, pasti perkataan kita nyelekit, kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata kutuk. Betul apa enggak saudara? Kalau hati kita belum beres, maka perkataan kita juga nggak benar. Kita paling banyak bersalah dalam perkataan. Ya. Karena itu saudara, kalau kita hidupnya beribadah, maka hal pertama yang Tuhan ubah adalah perkataan saudara. Coba lihat kiri kanan, mulutnya gimana saudara? Hah? Hal pertama yang Tuhan ubah adalah perkataanmu. Karena itu yang bisa dilihat orang, yang bisa didengar. Orang bisa tahu isi hatimu lewat perkataanmu. Betul apa enggak? Orang yang baik, saya mau tanya, siapa di antara saudara orang yang baik? Angkat tangan, yang baik aja saudara. Ayo yang baik. Ketawa semua saudara. Saya belum baik saudara. Kadang baik kadang jahat sih, tergantung situasi saudara. Kalau orang nyerkit manasin, jakitin hati saya, nah mulai tanduknya nongol saudara. Mulai jadi yang baik jadi jahat. Itu saya, itu kebanyakan orang saudara. Makanya Tuhan bilang kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apa upahmu? Orang berdosa pun bisa. Tapi kalau kamu berbuat baik, andai kata orang berbuat jahat, kamu tetap berbuat baik, itu kamu jadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang benar dan yang tidak benar. Jadi bagaimana kita selalu konsisten berbuat kebaikan, berkata yang baik, berbuat yang baik, lakukan semua seperti untuk Tuhan dan bukan buat manusia. Amin. Kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, jangan sakiti hati Tuhan. Saudara buat baik bukan buat orang lain,
tapi buat Tuhan yang sudah berbuat baik dari kita. Saudara berbuat baik karena saudara mau diberkati. Karena kita dipanggil bukan untuk mengutuk, tapi untuk memberkati supaya kita memperoleh berkat. Amin. Yuk, Yakobus 1 ayat 26. Kita baca sama-sama. Yang keras. 2, 3. Jikalau ada seorang yang anggap dirinya beribadah, tapi tidak mengasah lidahnya, tidak menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, betul kan? Hal pertama yang Tuhan ubah itu perkataan. Kalau kita udah ibadah, tapi kita nggak jaga mulut, saudara, ibadah kita sia-sia. Yang bilang siapa, saudara? Yang bilang itu Tuhan. Betul apa enggak? Ini kalau mulutmu jahat, saya mau tanya, kalau mulut kita jahat, hati kita jahat gak, saudara? Betul? Kalau saudara ngomong nyelekit, berarti hati kita ada yang gak beres. Penuh kepahitan, penuh kebencian, penuh sakit hati. Ngomongnya sih pelan. Betul apa enggak? Berarti ada yang gak beres dengan hati. Jadi kalau kita benar-benar beribadah sungguh-sungguh, hal pertama yang Tuhan ubah itu adalah apa, saudara? Hal pertama yang Tuhan ubah adalah apa, saudara? Pegang. Hal pertama yang Tuhan ubah apa, saudara? Ya, saat Yesaya dia lihat satu vision, penglihatan, dan Tuhan menyatakan kehadirannya, Yesaya bilang, celaka aku seorang yang najis bibir. Artinya perkataannya kotor, celaka. Ya, karena itu saudara dan saya, biarlah kita mau berubah. Amin. Buang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, pulang dari tempat ini, jaga mulut. Amin. Lihat kiri kanan, jaga mulut. Kalau hati itu masih kesal, jangan banyak ngomong. Kalau hati kesal dan belum beres, pasti perkataan kita banyak dosanya. Betul apa enggak? Kalau hati kesal, saudara mulai berdamai dulu dengan Tuhan. Beresin dulu hati kita. Kenapa? Kalau belum beres, pasti perkataan kita banyak salahnya. Pasti banyak salahnya. Saudara jangan anggap perkataan itu enggak berbahaya. Dalam Yakobus dikatakan apa? Hutan yang besar itu bisa terbakar oleh karena api yang mulai dari api yang mana, saudara? Betul apa enggak? Ada orang buah puntung rokok, saudara, kemudian dia mulai apinya nyala, dibiarin langsung menyala, wah jadi besar. Dan dunia kejahatan itu dunia hoax sekarang. Coba lihat, saudara, di mana? Di YouTube, di media sosial, di mana? Itu yang paling jahat itu perkataan. Saya mau tanya, betul apa enggak, saudara? Sekarang orang ngomongnya melalui jari, saudara. Betul apa enggak? Nah, karena itu kalau saudara di WA, ya hati-hati. Perkataan kita harus mendatangkan sejahtera. Amin. Ya. Jadi hal pertama yang Tuhan mau ubah apa, saudara? Perkataan kita. Ya. Lihat gambarnya, saudara. Itu lagi ngapain, saudara? Gereja bisa hancur karena apa, saudara? Gosip. Betul apa enggak? Kalau orang gosip memang yang diomongin benar, tapi tujuannya bukan untuk membangun, tetapi merendahkan. Betul? Dan akhirnya apa, saudara? Gereja itu menjadi pecah, ibadah kita jadi sia-sia, percuma. Ingat bahwa kita pasti punya kekurangan masing-masing. Betul? Katakan sama-sama, jaga mulutmu. Mau diperhatikan? Amin. Nah, kalau hati kesal, mendingan ngapain, saudara? Diam.
Kalau hati udah mulai beres benar baru bicara, saudara. Ya, kalau hati lagi belum beres, jangan. Ya, karena kita banyak dosanya di sini. Tuhan bilang apa? Sia-sialah ibadah kita. Terus lagi. Slide-nya. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Ibadah tanpa adanya perubahan hidup adalah ibadah yang sia-sia. Nah, saya mau tanya betul apa enggak? Betul. Soalnya kiri kanan mesti berubah ya. Ibadah tanpa perubahan hidup adalah ibadah yang sia-sia. Ya, memang untuk buat yang baik mesti berjuang. Kalau berbuat yang jahat, yang nggak benar, nggak usah berbuat. Itu sudah naluri kita. Kodrat manusia berdosa kita. Betul apa enggak? Tapi kalau udah mulai mau sungguh-sungguh berubah, mau sungguh-sungguh hidup benar, mesti berjuang. Seringkali kita jatuh bangun. Dan kalau kita jatuh bangun kebablasan, kelepasan, kepancing, saudara, akhirnya wah meledak semuanya, saudara. Ya, kita mohon Tuhan ampuni aku, Tuhan. Dan besoknya saudara dan saya mesti berjuang lagi. Hidup benar di hadapan Tuhan. Siapa yang mau hidup benar di mata Tuhan? Amin. Karena ini bukan hanya sekedar kata-kata. Apa yang diucapkan mulut meluap dari mana, saudara? Hati. Berarti hati kita yang belum beres. Ya. Ayo kita baca di bawahnya. 2, 3. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai dengan perubahan hidup. Yang disertai perubahan hidup. Coba lihat kiri kanan, itu berubah belum ya? Tuhan kan mau datang, saudara. Amin. Saya udah bilang, waktu dulu kita mau komsel bulan September, saudara, saya udah siap-siap 4 bulan sebelumnya sama istri. Saya lihat ini kekurangannya, tembok sudah mulai kusam, kemudian hordeng sudah mulai lama, ya. Padahal saat itu saya belum ada berkatnya, saudara. Ya, saya lihat banyak yang memang kayaknya nggak layak ini kalau ada tamu datang kondisi rumah kita masih dalam keadaan berantakan. Maka mulailah komitmen dalam hati, Tuhan, saya mau benahi. Mulai hal yang kecil. Tuhan berkati, nggak langsung, saudara, nggak langsung. Begitu Tuhan berkati, mulai. Saudara tahu bangku saya sebelumnya, bangku sofa itu udah habis digigit anjing, saudara. Jadi kalau ada tamu nanti bangku sofa habis digigit anjing, layak gak, saudara? Hah? Gak layak. Berarti mesti beli sofa. Bangku juga. Hordeng juga sudah lama. Kemudian apa lagi? Banyak. Satu rumah yang paling banyak, saudara, cat dari ujung ke ujung. Berapa kali kita cat? Karena sudah kusam sampai di luarnya. Jadi siap-siap. Nah, Tuhan kasih pengertian sama saya. Kalau Tuhan mau datang, saya mesti benahi dulu dari hal yang kecil. Yang penting tiap hari ada perubahan. Amin. Katakan sama-sama, yang penting tiap hari ada perubahan. Amin. Karena kita kan mau siap-siap nih, saudara, mau berangkat. Betul apa enggak? Emangnya dunia berjalan terus? Enggak. Satu saat akan berakhir. Yang kedua, emang kita hidup terus? Enggak. Satu saat kita akan mati. Dipanggil Tuhan. Betul apa enggak? Soleh kiri kanan. Ingat, kamu nanti akan mati loh. Betul apa enggak? Ingatlah akan hari kematian. Memento mori. Ingat hari kematian. Sehingga saudara mulai sibuk bukan membenahi orang lain, tapi membenahi diri sendiri. Saudara dan saya berubah hidupnya, amin. Kita nggak bisa nebeng sama suami nggak bisa nebeng sama istri, anak nggak bisa nebeng sama orang tua nggak bisa nebeng sama anaknya. Setiap kita bertanggung jawab masing-masing.
Jadi kalau saya lakukan untuk hal yang jasmani, berbenah diri supaya semua kelihatannya baik, semua kelihatannya indah, semuanya tertata rapi, semuanya baru. Kalau dalam hal jasmani kita bisa lakukan, kenapa dalam hal yang rohani kita nggak lakukan? Itu jauh lebih penting daripada hal yang lahiriah. Yang setuju katakan amin. Kalau yang lahiriah aja kita perhatikan, rumah kotor dikit kita sapu, saudara. Udah kita sapu, besokannya ada kotoran lagi gak? Kok bisa ada ya? Kita udah bisa, kita sapu, kita pel, besokan lagi ada kotoran lagi. Betul apa enggak? Jangankan sehari, sorenya sudah mulai kotor. Kalau kita udah biasa bersih, sapu lagi, pel lagi, saudara. Tapi kalau kita biasanya kotor, jorok, saudara, kita diamin, makin lama makin kotor gak? Makin kotor gak? Nah, kalau kita biasa dalam hal kotor, kita gak merasa ada apa-apa, biasa kok. Betul apa enggak? Ya, rumah berantakan, sini sana. Wah, saudara, lama-lama kita jadi biasa. Betul apa enggak? Nah, begitu ada tamu yang mau berkunjung, saudara, kita nggak siap, tiba-tiba tamunya itu datang, saudara. Saya mau tanya, gimana saudara responnya? Rumah kotor, lantai kotor, berantakan, cucian di mana-mana. Saya mau tanya, saudara gimana sikapnya? Betul? Nah, kalau Tuhan datang, kita belum tertata hidup kita, bagaimana sikap kita? Malu dan takut. Betul apa enggak? Iya. Jadi mulai berubah ya. Ya, perubahan dimulai dari mana? Berarti mesti dibenahin apa? Hati. Ya. Amin. Ya, kalau hati belum beres jangan banyak ngomong, saudara. Diam. Ngomongnya lebih banyak sama Tuhan. Wah, nangis dah saudara. Pokoknya gimana, pokoknya wah, curahkan semua. Begitu ngadepin orang udah adem, saudara. Betul apa enggak? Kalau ngadepin orang panas hati, wah, kacau ya. Jadi perubahan dimulai dari perkataan kita. Katakan sama-sama, perubahan dimulai dari perkataan kita. Ya. Jadi perubahan hidup dari hari ke hari, dan perubahan hidup dimulai dari perkataan. Ya, kan kita nggak mau ibadah kita sia-sia. Betul? Ya, terus lagi. Nah, yang kedua, ayo baca sama-sama. 2, 3. Jangan lagi berdusta. Nah, soleh kiri kanan, jangan suka bohong. Nah, aduh, sering ibadah tapi masih suka bohong, saudara. Gimana? Nah, Kolose 3 ayat yang ke-9. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama kata kelakuannya. Kalau orang dunia gitu, suami bohongin istri, istri bohongin suaminya. Kalau orang dunia gitu, dia pikir, lu gue bohongin ya. Si suami ketawa-tawa, saudara. Istrinya juga dalam hati, emang gue nggak tahu. Ya, bohongin lagi, saudara. Itu namanya saling mendustai. Kalau orang dunia gitu, biasa. Kalau berdusta itu biasa. Tapi kalau anak Tuhan, nggak boleh. Katakan sama-sama, saya nggak boleh berdusta. Kalau dulunya sering berbohong, saudara, jangan lagi, Tuhan bilang, jangan lagi berdusta, karena kamu sudah menanggalkan manusia lah. Kalau ditanggalkan, kemudian saudara, jangan kembali lagi. Itu udah baju yang lama. Baju yang lama mesti dibuang, tanggalkan. Tapi kenakan baju yang baru. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita jangan lagi berdusta.
Ingat bahwa pendusta, semua pendusta tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Gawat gak saudara? Gawat gak? Di hadapan manusia kita kelihatannya baik saudara. Makanya Tuhan bilang, jangan munafik. Tuhan paling benci dosa kemunafikan. Kenapa? Luarnya kelihatannya baik tapi hatinya amburadul. Betul apa enggak? Jangan berdusta. Sikap kita di gereja ini sama dengan di luar. Jangan ke gereja jadi malaikat saudara, di luar jadi penjahat saudara. Amin. Karena itu harus punya hati yang takut tuh. Jangan lagi berdusta. Ayo kita baca lagi Kolose 3 ayat 9. 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Suami boleh gak bohongin istrinya? Hah? Nggak boleh. Istri boleh gak bohongin suaminya? Mah, kamu punya uang lagi gak? Gak ada, udah habis. Berarti diumpetin saudara uangnya. Yang suami juga, Pak punya uang gak? Gak ada, gak taunya diumpetin saudara. Suami istri mesti terbuka. Katakan sama-sama terbuka. Amin. Kalau saya terbuka sama suami istri terbuka. Kalau mau hidup bebas, nggak ada perasaan bersalah, nggak ada perasaan tertuduh, saudara, biarlah kita hidup jujur dan terbuka. Ya, tidak boleh kita saling mendustai. Sehingga di sini nggak ada yang selingkuh, saudara. Karena yang selingkuh itu kan sekarang bukan hanya laki-laki, saudara. Zaman now yang perempuan juga genit-genit, saudara. Betul apa enggak? Iya, ada Bill dan Will, saudara. Ya, saudara, jangan saling mendustai. Amin. Ya, ingat saudara, itu hanya kesenangan yang sesaat. Dan pada akhirnya, saudara akan menderita. Setiap orang yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Amin. Ya, saya lihat di YouTube, saudara, ada seorang kaya. Dia sudah punya istri, saudara, kemudian dia mulai main dengan wanita, seorang artis, ya penyanyi, nggak tahu penyanyi naik club apa enggak, kemudian dia bawa bangun hubungan. Nah penyanyi itu narkoba, saudara, sehingga yang tadinya suaminya nggak narkoba, akhirnya ikut narkoba, ya, sehingga mereka saudara akhirnya di salah satu hotel, ya, terus karena narkoba, akhirnya apa saudara? Istrinya itu, selingkuhannya itu akhirnya meninggal karena overdosis. Ya, pada awalnya memang nikmat namanya selingkuh. Betul apa enggak? Dia main di hotel, dia main di mobil, dia main di mana, saudara, enggak ada yang ketahuan, enggak ketahuan. Tapi lihat orang dunia, pada akhirnya saudara, dia akan menuai apa yang dia tabur. Betul apa enggak? Karena itu saudara, jangan kita ditipu daya oleh iblis. Kesenangan yang sesaat, yang pada akhirnya kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Bayangkan kalau orang yang berselingkuh, kemudian saudara, dia mati dalam keadaan seperti itu. Saya mau tanya, selamat apa enggak saudara? Menakutkan enggak? Kematian yang kedua itu, kematian kekal. Ya, karena itu saudara dan saya harus jaga hidup kita. Jaga hidup kudus dan hidup benar di mata Tuhan. Amin. Jangan egois. Orang yang egois pasti saudara nanti akan Tuhan hukum. Kalau kita senang di atas penderitaan orang lain, Tuhan akan hukum kita. Kita main dengan perempuan lain sementara istri kita di rumah, atau istri main dengan laki-laki lain kemudian suami ada di rumah, saudara. Senang di atas penderitaan orang lain, Tuhan akan hukum kita. Yang Tuhan ajar justru sebaliknya, kita mesti berkorban. Amin. Berapa banyak orang dunia yang mau berkorban? Gak ada. Tapi
Yesus mau berkorban buat saudara dan saya. Amin. Orang yang mau berkorban sudah pasti dia tiket masuk surga. Pasti. Tapi kalau orang yang egois, senang di atas penderitaan orang lain, sudah pasti tiket ke neraka. Amin. Jangan lagi suka berdusta. Colek kiri kanan, jangan suka bohong lagi. Ayo, semua yang muda, yang tua, pokoknya sama. Ya, yang muda, yang tua, jangan suka bohong lagi. Ya, baik dalam perkataan maupun dalam sikap. Itu munafik namanya. Lebih baik apa adanya kita. Jangan kita mau cari pujian orang. Ya, nanti jadi beban buat kita. Apa adanya. Yang penting kan kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Orang lain mau ngomongin apa sama kita, masa bodoh. Yang penting Tuhan nilai apa dalam hidup saya. Satu saat kebenaran akan Tuhan akan bela kita, saudara, kalau kita konsisten hidup benar. Amin. Kalau mau difitnah orang silahkan, digosipkan orang silahkan, tidak apa-apa. Satu saat kebenaran akan Tuhan nyatakan. Yang penting jaga hati kita, jangan kesel, jangan marah, jangan memalas. Yang setuju katakan amin. Ayo, Wahyu 21 ayat 8. Slide-nya terus lagi. Ya. 23. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang benci, orang-orang pembunuh, orang-orang suka, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Semua pendusta. Ya. Dikatakan mendapat bagian dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, ada dua kali mati. Kematian pertama adalah kematian secara jasmani, fisik. Dan memang kita akan mengalami itu semua. Tapi kematian yang kedua adalah kematian apa? Kekal. Katakan sama-sama, kematian kekal. Di mana tempatnya? Lautan api. Karena itu harus kita punya hati yang takut akan Tuhan. Ya, oke. Yang ketiga. Yuk sama-sama. 2, 3. Mengenakan manusia baru yang terus dibaharui. Ya, Kolose 3 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus dibaharui. Untuk berboleh pengetahuan yang ada gambar hal itu. Ya, manusia baru. Ya, slide-nya terus slide. Ya, manusia baru yang harus terus-menerus diperbarui dari hari ke hari. Melalui apa, saudara? Kuasa firman dan Roh Kudus. Saudara, perhatikan, kalau kita tekun dengar firman Tuhan, pasti hidup kita berubah. Kalau saudara nggak ada komitmen untuk baca firman, tidak mungkin ada perubahan hidup. Paling tidak komitmen dalam hal yang kecil. Tuhan, satu hari saya satu pasal dengar firman Tuhan. Kok waktu buat Tuhan aja kurang? Sudah banyak kita habiskan waktu buat diri sendiri. Dan itu pun juga buat kita. Kalau kita lemah, nanti Tuhan kuatkan lewat firman. Tapi karena kedagingan kita yang begitu kuat, sulit kita mendengar firman. Padahal firman Tuhan itu hidup dan kuat, dapat memperbaiki kelakuan kita, menyatakan kesalahan kita. Amin. Kalau mau berubah, tapi dia gak suka dengar firman, gak mungkin. Karena Tuhan bilang firman Tuhan itu berguna dalam segala hal. Berguna untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Mulai perjanjian baru, baca firman, tekun. Katakan sama-sama, tekun. Harus punya komitmen. Katakan sama-sama, komitmen. Bilang, saya harus punya komitmen. Mau berubah hidupnya? Angkat tangan dong. Amin. Sehari satu pasal. Sekarang kan
baca Alkitab ada yang audio juga, boleh dengar. Ya, audio untuk dengar. Baca firman. Tapi kalau saudara baca firman, saudara mulai ya pakai pulpen, saudara mulai garis, ya, saudara mulai pelajari firman Tuhan, itu pasti berubah hidup kita. Jadi pulang dari tempat ini mesti komitmen. Kalau enggak, saudara, saya rasa satu hari yang saya lalu itu kayaknya ya saya habiskan buat diri sendiri aja. Sia-sia. Waktu berjalan terus. Tapi saat saudara mulai komitmen duduk diam di bawah kaki Tuhan, dengarkan firman Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, dengar firman Tuhan, hidup kita pasti berubah dari hari ke hari. Katakan sama-sama, dari hari. Ya, mungkin gak cepat, gak instan, tapi ada perubahan lebih baik dari hari kemarin. Siapa yang mau komitmen, saudara? Sehari cuma satu. Angkat tangan. Aduh, takut juga ya. Aduh. Satu hari satu. Kalau nggak terpacu, kita punya kerohanian, nggak akan terbangun. Cuma 1 minggu dengar. Saudara pulang dari tempat ini juga udah habis. Betul apa enggak? Itu makanan rohani. Kalau saudara nggak makan sehari gimana? Lemas gak? Nah, kalau saudara nggak baca firman Tuhan gimana? Puasa terus. Itu sebabnya begitu ada masalah, saudara lemah, gampang takut, gampang khawatir, gampang cemas, gampang marah, gampang ngomel, segala macam, saudara. Gampang sakit hati. Betul. Betul apa enggak? Jangan cuma berdoa juga cuma berdoa laporan. Minta kebutuhan Tuhan, lindungi keluarga saya, berkati keluarga, semua cuma minta. Lihat kiri kanan, itu saya, gitu kan? Itu saya. Minta. Emangnya Tuhan kacau. Cuma minta. Saudara gak usah minta. Tuhan bilang Tuhan tahu apa sebelum kamu bicara. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Betul apa enggak? Betul. Menyembah dengan berdoa itu beda. Kalau berdoa cuma 5 menit, nggak ada 5 menit, 2 menit selesai. Betul apa enggak? Betul. Jadi berdoa saudara cuma 2 menit, cuma semenit, amin, gitu kan? Tapi beda kalau kita menyembah, berubah pasti hidup kita. Menyembah bukan hanya di kamar, di motor, bisa di mobil, bisa. Karena menyembah itu bicara hati, bukan masalah tempat. Amin. Saudara lagi sibuk kerja pun, saudara bisa nyanyi-nyanyi, bisa sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Hati kuat, hati damai, hati tenang. Amin. Jangan saudara sibuk, tapi pikirannya kacau. Sepanjang hari kita penuh dengan kekalahan. Tapi kalau saudara sudah mulai komitmen, Tuhan, aku mau sembah Engkau ya Tuhan, meninggikan namamu, nyanyi apa aja, dengar pujian, dengar firman, rohmu kuat, hidupmu berubah. Yang setuju katakan amin. Kalau belum haus, belum lapar, berarti rohanimu sakit. Kalau orang sakit kan gak nafsu makan, gak nafsu minum. Betul apa enggak? Tuhan bilang berbahagia orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan Tuhan puaskan. Kalau mau puas, ya harus ada hati yang lapar, haus, rindu cari Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan itu bukan hanya hari Minggu, saudara. Tapi hadirat Tuhan dimanapun kita berada, sejauh hati saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Yang setuju katakan amin.
Ataukah hati kita masih, saudara, pada hal yang lahiriah, harta? Yang kita pikirin cuma harta, uang. Memang itu kita butuhkan, tapi Tuhan yang utama. Apa yang kita cari? Kedudukan, harta, pangkat, semua kan Tuhan kita tinggalkan. Tapi kalau hati mengasihi Tuhan, dimanapun kita ada, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Amin. Saudara, ketahuan kalau orang yang suka menyembah, bawaannya tenang, bawaannya. Kenapa? Karena ada damai dan sukacita yang Tuhan pelihara hati kita. Apalagi saudara, kita kuat dalam firman, perkatakan firman Tuhan. Sepanjang hari gak ada lagi ketakutan, gak ada lagi kekhawatiran. Yang ada adalah hati yang berserah dan percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Yuk kita baca di bawahnya. Bila manusia batinnya kita. Yuk 2-3. Bila manusia batinnya Yang di dalam berubah, terus yang di luar pasti berubah. yang di luar pasti berubah. Saya mau tanya, betul gak? Betul. Kalau di dalam itu berubah, pasti semuanya berubah. Ya. Karena itu manusia batinnya itulah karakter kita sesungguhnya, manusia kita sesungguhnya. Yang di luar itu cuma cangkang, saudara. Dan cangkang itu secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya habis. Betul apa enggak? Betul. Saudara, kalau orang dipanggil Tuhan, waktunya cuma 8 jam. Lebih dari 8 jam, pasti mengeluarkan semua bau yang tidak sedap. Betul apa enggak? Darah keluar. Lebih dari 8 jam pecah, saudara. Makanya orang langsung formalin kan? Kalau mau 2-3 hari kasih formalin. Apa yang kita mau banggakan? Manusia lahiriah? Oh, enggak. Tapi perhiasanmu yang sejati itu adalah manusia batinnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang anak muda, kalau cari pasangan jangan yang ganteng aja. Yang ganteng sih memang perlu ya, tapi kalau yang ganteng mata keranjang gimana? Yang laki-laki cari wanita jangan yang cantik aja. Kalau cantik mata duitan gimana? Pusing dia. Abang banyak duit, abangku sayang. Tidak punya duit, abangku tendang, saudara. Cari pasangan yang mau menderita. Itu pasangan sejati. Betul apa enggak? Makanya kalau istri kedua itu pasti enggak setia, saudara. Yang setia tuh istri yang pertama. 1 aja cukup. Kalau 2 kurang, saudara. 3 apalagi. Kenapa? Udah 3 mau 4 mau 5, saudara. Betul? Karena manusia nggak pernah puas. Amin. Jadi yang anak-anak muda perhatikan. Yang harus dilihat dia, kalau laki-laki dia tanggung jawab, dia takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Yang pria lihat yang wanita juga dia takut Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan. Yang laki-laki tentu yang tanggung jawab. Betul apa enggak? Tanggung jawab. Jangan nanti yang jadi super power itu yang wanita. Yang laki-laki gak bisa apa-apa. Harus dia berdiri di depan. Amin. Laki-laki itu imam. Kalau laki-laki gak kuat, semua saudara di bawahnya lemah semua. Laki-laki itu harus bawa anggota keluarga semua dekat dengan Tuhan. Itu gambaran Tuhan Yesus, saudara. Harus dekat dengan Tuhan. Kalau pemimpinnya kuat, semua kuat. Karena nakodanya kan laki-laki. Kalau yang nyetir itu saudara masuk jurang, semuanya masuk jurang. Amin. Jadi bila manusia batinnya kita di dalam berubah, maka di luar pasti berubah. Nah, baik apa? Yang pertama apa yang berubah, saudara? Kata-kata. Soleh kiri kanan, jaga perkataan.
Berarti yang berubah apa pertama? Ya. Kalau belum berubah berarti sia-sia ibadah kita. Betul apa enggak? Ya, kenapa hati kita belum beres? Yang kemudian yang kedua apa? Sikap kita berubah. Bisa menghargai orang lain. Ya. Kemudian perbuatan kita berubah. Siapa yang mau berubah, saudara? Amin. Mulai dari mana manusia? Batinnya. Dan pertama berubah adalah perkataan. Ya. Nanti saling menguji ya, saudara. Itu pulang berubah apa enggak? Kalau gagal berjuang lagi, saudara. Amin. Suka kepancing, jadi emosi. Nah, kita ini yang kelemahannya, saudara, yang benar itu yang kepancing pasti. Ya, jangan ditahan. Kalau ditahan nanti meledak satu saat, saudara. Betul apa enggak? Ya, tapi saudara curhatnya sama Tuhan aja. Ya, amin. Ya, mulai berubah. Terus lagi. Nah, yang terakhir. Nah, ini yang paling enak, saudara. Ayo, 4, 2, 3. Siap. Ini yang paling enak, saudara. Lihat kiri kanan, enak, saudara. Puji Tuhan. Iya kan, saudara mau dibentuk kan, saudara? Kita kan tanah liat. Amin. Siap diproses? Angkat tangan yang mau diproses, saudara. Kata mau dirubah, saudara. Siap diproses? Nah, melalui apa? Penderitaan. Ngomongin Tuhan aja, saudara. Penderitaan. Yuk, 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Iya, kenapa dibilang penderitaan itu ringan? Aduh Tuhan, ini berat Tuhan. Berat. Tuhan bilang itu ringan. Kenapa Tuhan bilang ringan? Saudara, karena dikatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi penderitaan itu hanya sementara. Kalau yang sementara dibandingkan dengan kekal, itu ringan. Amin. Saudara, kita menderita berapa lama sih di dunia? Kalau umur kita 70 tahun, taruhlah kita menderita terus 70 tahun. Seumur hidup kita menderita, tapi bukan karena dosa, tapi karena hidup benar. Dibandingkan saudara hidup kekal. Hidup kekal berapa lama, saudara? Selamanya 1000 tahun? 2000 tahun? Berapa tahun, saudara, kalau kekal? Hah? Selama-lamanya sampai kapan, saudara? Coba tanya sama sebelahnya, selama-lamanya sampai kapan ya? Hah? Saudara, namanya selama-lamanya nggak ada akhir. Itu yang dinamakan ringan. Kenapa? Seperti seorang yang mau melahirkan itu sakit, sakit. Tapi begitu bayi lahir, dia lupa penderitaannya. Betul apa enggak? Nah, kita ini seperti bayi yang mau dilahirkan, lahir, mengerang. Dalam dunia kita mengeluh. Kenapa? Karena memang kita menantikan, saudara, pengangkatan. Kita menantikan bahwa dunia tempat kita berada, saudara, bukan dunia ini yang akan segera berlalu. Amin. Ya. Tuhan bilang, sebab penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh melebihi segalanya. Jauh apa lagi, saudara? Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, saudara mau diproses Tuhan? Amin. Ya. Jadi siap dibentuk oleh Tuhan. Ya, coba Yakobus yang terakhir, Yakobus 1. Yakobus pasal yang pertama. Ini sekarang kita baca ya. Yuk, kita akan baca sama-sama ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua. Yuk,
2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan itu dalam bahasa Inggris itu kesabaran. Ya, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan kesabaran. Nah, kita dibentuk, ya, itu buah roh. Ya. Ayat yang keempat, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun juga. Ya, ayat 12 kita baca yang terakhir, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Terus, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Bertahan. Di akhir zaman banyak orang yang gak bisa tahan, ninggalin Tuhan. Banyak orang murtad tinggalkan Tuhan oleh karena kesulitan hidup. Tapi Tuhan bilang berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, dia akan menerima apa? Mahkota yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita bisa bertahan hidup benar di hadapan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita akan bagi berdiri. Terima kasih Tuhan. Kusanjung namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kusanjung namamu Yesus. Kusembah namamu Tuhan. Namamu Tuhan, Katakan engkau layak dipuji, disembah, katakan kusanjung namamu Yesus. Kusembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah, dimuliakan selamanya. Katakan sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Kembali katakan kusanjung namamu. Petugas perjamuan boleh maju ke depan. Dalam nama Yesus kuduskan perjamuan kudus ini menyatu di dalam kebahagiaan iman dosa, dan kami mengucapkan kita hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha kuat-kuatkan yang susah, hidupkan yang sakit, ulurkan tangan untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Di nama Tuhan, dalam nama Yesus. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, apa adanya.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Bukan kelemahan yang kita tuai, tetapi kekuatan. Bukan sakit penyakit, tetapi kesembuhan. Bukan kematian, namun kehidupan. Saudara, kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan dalam hidup, maka saat ini biarlah kita memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan itu adalah pengampunan yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Jika kita mengakui dosa, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara angkat roti di atas kepala. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam. Kita angkat kedua belah tangan kita. Sungguh ku tak layak menerima. Sungguh ku tak layak menerima segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Katakan sungguh ku tak layak Tuhan. Sungguh ku tak layak menerima segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengampunanmu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh dimerdekakan dan dibebaskan
menerima pengampunan dosa yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau hidup berjuang, hidup benar di hadapan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kehidupan kami, supaya hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan, berbuah menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah perubahan dimulai dari dalam hati kami ya Tuhan. Karena dari dalam hati kami bersumber segala kehidupan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam hidup kami melalui kuasa firman dan Roh-Mu. Setiap waktu menegur, mengingatkan kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga ya Tuhan. Dalam apa yang kami lakukan, dalam studi ya Tuhan. Tuhan berkati kami. Kau yang menyertai kami waktu kami masuk dan keluar rumah kami ya Tuhan. Biar mata-Mu tertuju kepada kami ya Tuhan. Dan penyertaan perlindungan-Mu, pagar perlindungan-Mu ada pada kami anak-anak. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara silakan duduk dan bersyukur kepada Tuhan.